Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, mes ratusan karyawan di salah satu industri nikel di Kabupaten Halmahera Tengah terbakar. Karyawan yang panik mengevakuasi diri melalui pagar yang dijebol. Terjadi kebakaran dari salah satu bangunan yang ada di dalam area industri nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Senin sore. Kebakaran yang menimpa mes dan bermula dari salah satu blok hingga akhirnya api merambat ke blok lainnya. Karyawan yang masih dalam gedung tersebut mengevakuasi diri dan barang berharga milik mereka untuk bisa selamat melalui pagar yang dijebol. Puluhan mobil tangki dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kira kantin yang terbakar itu kok. Kira kantin yang terbakar. Kita ke informasi isu reshuffle. Sejumlah menteri dan tokoh dipanggil Presiden Joko Widodo ke istana, namun mereka menolak berkomentar mengenai isu perombakan kabinet yang saat ini hangat di publik. Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri ke istana Selasa siang. Para menteri yang dipanggil diantaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Namun, saat ditanya mengenai isu reshuffle, mereka menyebut semuanya kewenangan Presiden. Bahwa Presiden itu kan adalah komandan. Kami menteri ini adalah pembantu. Yang namanya pembantu pasti ada penilaian dari bosnya. Dan yang tahu menilai siapa nilai berapa itu hanya bos saja, Presiden. Kami sesama sopir angkot nggak boleh saling mendahului dan nggak boleh saling menilai. Saya kan belum tentu juga bagus juga. Masa saya harus menilai yang lain? Nggak tahu ada isu reshuffle. Masa? Ya, saya malah nggak tahu karena saya menterinya ngurus investasi, tiap hari mikirin investasi, sampai isu-isu itu saya nggak dengar ya. Saya ngurusi beras, ngurusi cabai, ngurusi telur, ayam, daging ayam. Kalau reshuffle itu punya haknya Bapak. Sebagai Mendak tapi sebagai ketum, Pak. Iya, semua ngurus itu aja saya. Politik nanti aja, tunggu hari Rabu. Hari Rabu, Pak. Berapa ada Pak? Setiap hari Rabu ditungguin. Ya, terima kasih. Tadi dibahas nggak Pak di dalam? Rabu pagi ada agenda nggak Pak di sini? Rabu pagi, besok pagi? Belum tahu. Belum tahu Pak. Dimaksud lagi yang Rabu nanti maksudnya apa Pak? Tungguin tiap hari Rabu maksudnya. Presiden Joko Widodo juga telah memanggil sejumlah tokoh ke istana sejak awal Januari lalu. Mereka adalah Ketua Umum P3 Mardiono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan yang terbaru adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto. Namun dari hasil pertemuan tersebut, mereka mengaku tidak membahas isu perombakan kabinet yang saat ini menghangat di publik. Jelang Rabu Pon, isu reshuffle terus berhembus cukup kencang. Salah satu pemantiknya adalah pertemuan Jokowi dan Surya Paloh pada minggu lalu. Bahkan sejumlah tokoh hari ini mendatangi istana saat santer isu reshuffle. Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Kamis minggu lalu membuat isi kocok ulang kabinet memanas. Banyak pengamat yang menyimpulkan pertemuan tersebut tak terlepas dari persoalan Anies Baswedan. Anies merupakan calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Deklarasi yang dilakukan Nasdem pada awal Oktober 2022 seolah menjadi bola panas di kalangan partai koalisi pendukung pemerintah. Bahkan PDIP terang-terangan mendesak agar Nasdem keluar dari koalisi. Pasalnya, Anies dianggap sebagai antitesa dari Jokowi. Wacana reshuffle pun terus mengemuka semakin nyaring seiring kode-kode yang mengalir dari bibir anggota partai koalisi. Kini, menjelang Rabu Pon, isu reshuffle makin menguat karena Presiden Jokowi memiliki tradisi mengumumkan hal-hal penting di hari-hari tertentu. Bahkan hari ini Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah tokoh dan menteri kabinet ke Istana Kepresidenan.
Pemanggilan pun dikaitkan dengan isu reshuffle kabinet yang digadang-gadang akan dilakukan esok. Sementara itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengakui PDIP sebagai partai pendukung pemerintah telah memberikan berbagai masukan. Namun, soal nama yang akan direshuffle, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada Presiden Jokowi. Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden. Itu kewenangan Bapak Presiden. Ya tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan-masukan. Tapi terkait dengan nama, karena ada aspek-aspek etis, ini menyangkut masa depan seseorang, kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan. Dalam Kabinet Indonesia Maju, Partai Besutan Surya Paloh mendapat 3 jatah kursi menteri pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny J. Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ketika wacana kocok ulang kabinet beriak dan isu menteri akan kembali berganti, Nasdem menegaskan mengikuti keputusan Jokowi. Bahkan ketika kabar Johnny J. Plate akan dicopot dari kursi Menkominfo berhembus kencang, Sekjen Nasdem ini menegaskan bahwa dirinya masih menjalani tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh Jokowi. Urusannya presiden dicampur-campur, itu prerogatif presiden, serahkan pada presiden kok. Seluruh partai harus terima apapun keputusannya presiden. Ya, dan jangan ada yang berlagak menjadi presiden saat ini. Saat ini presiden kita namanya siapa? Tahu nggak? Pak Presiden Joko Widodo. Jangan ganti namanya dengan yang lain-lain itu. Kini isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju semakin menguatkan dengan kode-kode yang terus dilontarkan. Romansa antara PDI Perjuangan dan Partai Nasdem yang dinilai tidak lagi seirama disebut-sebut jadi dorongan dilakukannya kocok ulang Menteri Jokowi. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin membenarkan besok akan ada reshuffle kabinet. Namun Ali tidak dapat memastikan siapa-siapa saja pembantu Presiden yang akan diganti maupun digeser posisinya. Reshuffle-nya? Insya Allah kalau tidak ada aral melintang seperti begitu. Misalnya kalau ada partai politik yang menyerahkan kader-kader terbaiknya kepada Presiden terpilih untuk membantu Presiden dalam tugas-tugas pemerintahan, maka kedudukan partai, fungsi dan kewenangannya ada di parlemen untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Jadi kalau nanti ada menteri atau ada yang diganti, ada yang digeser ke beda tempat, bukan hal yang baru kan terjadi pada pemerintahan Presiden Jokowi, dan itu normal saja. Nah, saya mau bilang, kalaulah nanti besok ada partai-partai tertentu yang diganti kader atau anggota kabinetnya, lagi adalah hal yang biasa dan itu menjadi komitmen semua partai koalisi. Kita beralih ke informasi lainnya, minyak subsidi minyak kita yang disiapkan pemerintah saat harga minyak melambung kini sulit didapatkan di sejumlah pasar tradisional. Kalaupun ada, pedagang memilih menjual di atas harga eceran tertinggi. Minyak subsidi yang disiapkan pemerintah saat harga minyak melambung, minyak kita kini sulit didapatkan di sejumlah pasar tradisional di Indonesia. Sudah 2 pekan terakhir penjualan minyak goreng subsidi minyak kita yang digelontorkan pemerintah untuk menekan harga minyak goreng kemasan naik di pasar tradisional Pabaeng-Baeng, Makassar, Sulawesi Selatan. Pedagang kesulitan mendapatkan stok minyak kita dari distributor lantaran kurangnya distribusi minyak goreng minyak kita dari pemerintah pusat. Pedagang pun memilih menjualnya dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Di Pasar Agung Sukma Jaya Depok, minyak kita tidak lagi ditemukan sejak 3 pekan lalu. Jikapun ada, harga minyak kita juga naik dari yang sebelumnya Rp14.000 per liter, kini naik hingga Rp16.000. Kini, para pedagang di pasar menjual minyak goreng merek lain dengan perbandingan harga yang cukup signifikan. Langkanya udah hampir 3 minggu ini sih ya. Gitu nyari barang susah di mana-mana. Itu naiknya juga lumayan. Jadi kita udah nggak bisa jual lagi standar head itu. Minyak kita juga langka di Tegal, Jawa Tengah. Pedagang terpaksa menjual minyak goreng curah tanpa merek.
Langkanya minyak kita di pasaran membuat harga minyak goreng kemasan melonjak. Seperti di Pasar Pagi Tegal, para pedagang sembako sudah tidak lagi menjual minyak goreng murah, minyak kita. Pasalnya sudah 2 pekan, mereka mengaku tidak lagi menerima pasokan minyak dari distributor. Di tahun ketiganya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan Karisma Event Nusantara (KEN) 2023. Terdapat 110 event yang telah diseleksi dari 291 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi yang siap digelar untuk menjadi daya tarik wisata di tahun 2023. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali menggelar Karisma Event Nusantara sebagai program strategis dalam mempromosikan wisata. Di tahun ketiganya, KEN 2023 merangkum 110 event unggulan dari 291 event yang telah dikurasi. Proses kurasi sendiri melibatkan 8 kalangan profesional sebagai kurator dan telah dilaksanakan pada bulan November hingga Desember 2022 lalu. Karisma Event Nusantara 2023 juga diharapkan mampu menyumbang target kunjungan 7,4 juta wisatawan mancanegara serta 1,4 miliar wisatawan Nusantara. Di sini kita akan menemukan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif yang luar biasa. Dan tahun ini kita juga menambahkan dengan sportif, yaitu sports, juga musik dan creative events. Dan ini menambah khasanah dari daya tarik. Sebelumnya dalam kunjungan ke Semarang, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berkunjung ke Pondok Pesantren Fadlul Fadlan, Mijen, Kota Semarang. Kunjungan Menparekraf ini untuk melihat kemandirian santri yang sudah memiliki 15 jenis usaha berbasis UMKM. Untuk itu, Menparekraf mendorong program Santri Digitalpreneur yang bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral video dugaan aksi perundungan siswi SMP yang terjadi di kota Bengkulu. Informasinya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.